Gumolong Crossing. Akhirnya jumpa lagi di channel YouTube Gumolong Crossing. Wah sobat, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Eits, sudah berbuat kebaikan apa hari ini? Ayo selalu tebarkan kebaikan karena tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Kini kita berjumpa di channel YouTube Gumolong Crossing, yang nanti kedepannya kita akan bahas tentang riset-riset domba-domba full blood yang dikawin silangkan dengan domba-domba lokal betina koleksi Gumolong Crossing. Aku udah gak sabar banget untuk ajak sobat kita gali tuntas, kupas tuntas tentang semua yang ada di Gumolong Crossing. Gimana nih sobat? Sobat juga penasaran dong? Apa aja ya kira-kira yang ada di Gumolong Crossing? Tapi sobat, sebelum itu pasti sobat belum subscribe dong channel YouTube ini. Ayo dong subscribe dulu channel YouTube Gumolong Crossing. Dan kalau sobat suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video kita ya sobat. Oh iya sobat, jadi kalau misalnya sobat ada saran kira-kira kita akan buat konten apa lagi ya untuk video selanjutnya, langsung aja nih drop di kolom komentar. Nah sobat, kalau sobat mau main-main juga nih, mau lihat langsung peternakan Gumolong Crossing, boleh banget nih sobat. Kita open banget untuk sobat yang mau silaturahmi ke sini. Lokasi Gumolong Crossing ada di Desa Gresik, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Atau boleh nih hubungi dulu nomor yang tertera di deskripsi untuk konfirmasi ya sobat. Oke sobat, nah kita mulai di video kita kali ini. Kayaknya untuk perkenalan Gumolong Crossing di awal, aku akan ngenalin dulu kandangnya Gumolong Crossing. Gak asik nih rasanya kalau sobat aku kenalin sama penghuni-penghuni kandang di Gumolong Crossing, tapi gak aku kasih tahu tempatnya. Kebetulan kandang dari Gumolong Crossing ini baru aja dibuat. Sebenarnya sudah hampir selesai, tapi belum 100% kita masukin penghuni-penghuninya. Jadi baru ada beberapa aja. Gimana sobat? Udah penasaran? Let's go, kita cek kandangnya. Nah sobat, ini dia kita lagi ada di kandang terbarunya Gumolong. Aku bisa bilangnya ini kandang terbarunya Gumolong karena Gumolong Crossing ini adalah positioning terbarunya di Gumolong. Ini dia kandang yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat riset. Jadi kita akan melakukan banyak riset tentang domba-domba full blood yang aku tadi bilang, yang akan dikawin silangkan dengan domba-domba betina lokal. Nah, sebelum kita ke kandangnya, aku akan kasih tahu dulu. Sejauh ini koleksi domba full blood yang ada di Gumolong Crossing apa aja sih? Tentunya yang pertama kita punya Dorper full blood. Nah, ini sobat udah banyak yang tahu deh. Apalagi kalau sobat yang ngikutin Gumolong full blood, pasti udah kenal banget sama koleksi-koleksi pejantan Dorper full bloodnya Gumolong full blood. Selanjutnya, Gumolong Crossing punya Suffolk full blood. Nah, Suffolk full blood ini yang kemarin datang baru bersama dengan Texel full blood. Tahu juga kan sobat? Jadi kita udah punya Dorper full blood, Texel full blood, Suffolk full blood. Sebenarnya kita juga ada Awasi full blood, tapi itu hanya 1 ekor. Koleksi kita baru 1 ekor. Jadi mungkin akan kita maksimalkan di 3 pejantan full blood kita dulu. Gitu. Dorper full blood, Texel full blood, Suffolk full blood. Nanti kita akan bahas. Sekarang yang pertama aku akan bahas dulu tentang kandangnya. Gimana nih kandang yang ada di Gumolong Crossing? Lihat ya sobat, kandang di sini itu kurang lebih panjangnya ada di 30 meter. Nah ini pokoknya ini 30 meter per sekat-sekatnya itu ada di 3 meter. Ini kita sengaja buat luas banget karena memang akan ada banyak koloni yang nantinya ada di sini. Itu untuk panjangnya. Kalau untuk lebarnya ini sekitar 5,5 meter. Lebarnya ini ada di sekitar 5,5 meter. Sengaja kita buat ada ruang di sini. Tujuannya ruang ini tuh untuk nantinya anakan-anakannya semacam semi umbaran lah ya. Jadi anakan-anakannya bisa lari-larian bebas keluar masuk kandang koloninya. Karena kita pengen anakan ini tuh kalau misalnya kita rasakan sendiri ya di Gumolong full blood, kalau anakan-anakan itu sering diumbar, itu mereka tuh jadi lebih bahagia dan mereka tuh jadi lebih bagus ke pertumbuhan fisiknya karena mereka jadi lebih sering lari-larian.
Makanya kita buat ruangan ini. Walaupun ini semi umbarannya itu bukan di lahan, masih dalam kandangnya, tapi ini udah cukup lah untuk cempe-cempenya. Nah, ini untuk tingginya dari yang bawah ini ke sini nih, ini sekitar 3 meter kita buat. Ini 3 meter, ini udah cukup lah, 3 meter ini tuh udah cukup. Tingginya ini jadi biar kita ya leluasa sama sirkulasi udara yang masuknya juga aman gitu. Yang gak jauh berbeda dan yang masih kita pertahankan di kandang Gumolong Crossing ini dengan kandang-kandang kita yang lain adalah selatnya. Kita lihat, ini masih kita pakai selat lantai plastik yang ada lubang-lubangnya begini. Tentunya tujuannya adalah supaya kotoran dari domba-dombanya itu langsung ke bawah, langsung ke tanah. Jadi apa ya namanya, mengefektifkan mungkin ya pekerjaan dari ABK, karena nantinya kita nggak usah repot-repot lagi nih untuk ngebersihin si kotorannya itu, karena dia udah langsung turun sendiri, termasuk air kencingnya gitu. Oh iya, panjang dari yang kita berdiri ini ke bawah itu ada sekitar 1,5 meter. Kita kasih ruang 1,5 meter untuk memudahkan para pekerja yang mau mengambil kohenya. Jadi dengan skala waktu yang ya aku juga kurang tahu ya, pengambilan kohenya itu akan dilakukan mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu akan lebih mudah. Nah, karena Gumolong Crossing ini, Gumolong Food dan Gumolong Crossing ini adalah integrated farming dengan Gumolong Farm, jadi kohe-kohe kita ini nggak terbuang sobat. Kohe-kohe kita ini akan dijadikan pupuk untuk lahan perkebunannya Gumolong Farm gitu. Jadi semuanya bermanfaat kan. Next, kita lihat lagi di sini, kita masuk kandangnya kali ya. Kita coba masuk kandangnya. Di sini ada nipple. Oke, aku akan masuk kandangnya. Sebelum itu, sebelum ke nipple, kita bahas nih pintunya. Kenapa akhirnya di pintunya ini ada lubang-lubang ini sobat. Nah, terlihat ya. Lubang-lubang kecilnya ini untuk para peternak pasti udah tahu, ini kita buat sengaja seperti yang tadi aku bilang, karena kebutuhan cempe untuk nantinya keluar masuk kandang. Buat nantinya kita umbar cempe-cempenya itu, jadi kita rancang ininya supaya cempenya bisa mudah keluar masuk gitu. Terus nanti cempenya akan kecampur nggak sama indukan yang lain? Nggak dong tentunya, karena cempenya juga udah tahu nih yang bakalan nyusuin dia siapa, induknya dia siapa. Jadi dia pasti akan datang ke induknya dia gitu. Next, kita punya nipple. Nih, ini masih kita pertahankan nih sobat. Nipple plastik, palung minum otomatis. Jadi kita masih pertahankan karena kita merasa penggunaan nipple ini efektif ya untuk domba, dan ini juga efektif untuk meminimalisir pekerjaannya ABK, sehingga satu, ABK nggak terus-terusan untuk ambil air, kedua dombanya jadi nggak kehausan, ketika dia haus dia tinggal minum. Cara kerjanya gimana? Ini nanti selang yang ini itu didorong ya sama si kepala domba, terus nanti di sini tuh air akan secara otomatis keluar. Nah, jadi ketika dia dorong dengan kepalanya tuh, air langsung keluar. Nah, jadi air-air ini yang nantinya langsung bisa diminum oleh si dombanya. Walaupun dalam beberapa jam sekali itu pasti ABK juga cek ya tentang kebersihannya. Takutnya nanti ada yang kotor atau apa, tetap harus dibersihkan oleh ABK sambil ABK kontrol tentang domba-domba yang ada di kandangnya. Gitu, ini dia nipple yang masih kita pertahankan. Next, di sini kita ada fiber. Ini plastik ya, fiber ya. Ini dipasang di setiap sisi kandangnya. Tujuannya untuk menjaga suhu yang ada di kandang tersebut. Walaupun sebenarnya kalau misalnya domba-domba impor ya seperti Dorper, Suffolk, Texel, mereka udah aman banget nih untuk menjaga, untuk memproteksi dirinya dari suhu dingin, suhu panas. Mereka udah aman banget lah. Mereka tuh aman di berbagai cuaca gitu. Tapi tetap kita juga pengen lebih menjaga kesehatannya, lebih menjaga kondisi fisiknya. Makanya kita pakai ini, kita lapisin ini biar suhunya ketika malam gak terlalu kencang anginnya gitu. Itu adalah fiber. Terus nipple, apalagi ya yang belum aku bahas. Oh ini nih, instalasi listrik. Seperti yang sobat lihat di atas,
Ini harus selalu aman. Ini aku coba nyalain ya. Nah, ini udah nyala semuanya. Nah, instalasi listrik ini harus selalu tersambung, jangan sampai terputus, karena kita juga lengkapi kandang ini dengan CCTV untuk lebih mengontrol, mengawasi domba-domba di malam hari. Jadi kalau misalnya nanti di malam hari ada sesuatu yang terjadi di domba, ABK dengan mudahnya nih melihat dari CCTV dan langsung datang ke kandang. CCTV-nya ada di sebelah sana. Next, ini dia yang paling penting. Dan yang ini adalah inovasi terbaru mungkin ya aku bisa bilang ya. Ini nih, palung pakan. Apa inovasinya? Sebenarnya palung pakannya sama aja. Betul, palung pakannya sama aja, tapi posisi penempatannya. Jadi kita bisa lihat dari ujung. Ini, di kandang yang Gumolong Crossing ini kita buat berbeda. Karena biasanya kan di yang Gumolong Full Blood kita buat lurus ya. Ini kita buat kemiringan sekitar 7-10 cm. Berbeda dari yang Gumolong Full Blood. Tujuannya untuk apa? Lihat sobat. Biasanya kalau misalnya kita buat rapat, buat rata, itu yang Gumolong Full Blood pun domba-dombanya itu kan kalau domba makan itu suka iseng ya, si kepalanya tuh akhirnya suka mengeluarkan makanan-makanannya ini akhirnya keluar gitu. Nah, kalau misalnya kita naikkan dan kita gunakan dengan kemiringannya ini, lihat di sekelilingnya ini sekarang baru aja dikasih makan bersih, tidak ada pakan yang terbuang. Nanti sobat bisa lihat detailnya, nanti akan di close up. Di sini bersih banget, jadi nggak ada lagi pakan yang terbuang. Jadi tujuan kita untuk mengoptimalkan pakan dan meminimalisir pakan yang terbuang itu berjalan. Oke. Itu dia tentang kandang barunya kita. Kandang di Gumolong Crossing. Nah, itu dia tentang kandangnya. Kandang Gumolong Crossing. Sekarang tinggal kita lihat penghuni kandangnya. Nah, penghuni kandang di sini baru ada 2 koloni sobat. Jadi koloni yang baru ada di sini tuh koloni kawin antara cross Texel dengan Texel Full Blood dan koloni kawin antara cross Texel dengan Suffolk Full Blood. Kita lihat. Ini dia. Nih, ini adalah Texel Full Blood-nya koleksi Gumolong Crossing yang sedang kita kawinkan dengan cross Texel. Cakep banget ya cross Texelnya. Cross Texel ini kan sudah seri F-nya Texel ya. Jadi dia itu memang karena sudah dikawin silangkan sebelumnya gitu. Jadi cross Texel ini memang bukan Texel Full Blood tapi sudah seri F yang mendekati Full Blood. Kita kawinkan dengan Texel Full Blood. Harapan kita nanti anakannya itu lebih mendekati ke Full Blood. Jadi kita lihat kualitas Texelnya itu seperti apa gitu. Nah, nanti si Texel Full Blood ini kita kawinkan dengan cross Texel dengan harapan anakannya itu jadi lebih mendekati gen Texel Full Blood-nya gitu. Jadi nanti ini sedang proses kawin, sobat. Aku akan ajak sobat untuk kita lihat perkembangan buntingannya. Nanti kalau misalnya ada yang lahiran kita lihat se-Texel apa Texel di Gumolong Crossing. Oke, dari Texel kita akan lari ke Suffolk. Nah, ini dia koloni kawin. Ini masih dengan cross Texel dan pejantannya adalah pejantan Suffolk. Kita lihat pejantannya. Nah, halo. Mau berdiri nggak dia? Nah, ini dia. Lihat sobat. Wah, besar banget ya. Ini keunggulan dari Suffolk Full Blood adalah badannya yang sangat besar. Kayaknya udah nggak perlu aku jelasin lagi, sobat juga kayaknya udah pasti mengira apa sih alasannya Gumolong Crossing mengawinkan antara Suffolk Full Blood dengan domba-domba lokal. Tentunya kita akan ini nih, kita mau cari yang posturnya ini seperti si Suffolk ini, besar. Wow. Oke, jadi kita ingin kalau nanti anakan-anakannya itu gennya ngikut ke bapaknya dari Suffolk Full Blood yang besar. Kenapa dengan cross Texel? Karena cross Texel ini kan pertumbuhannya bagus. Jadi kita ingin anakan-anakannya yang pertumbuhannya cepat dan memiliki postur tubuh seperti Suffolk. Tapi sebenarnya Suffolk ini akan banyaknya mungkin ya kita akan kawinkan dengan Garut. Kenapa dengan Garut? Karena di Indonesia sobat, domba bertanduk itu lebih diminati karena untuk kebutuhan kurban, kebutuhan akikah di Indonesia ini masih ingin domba-domba yang bertanduk. Nah, domba tanduknya itu kita akan dapatkan dari domba Garut.
Tapi kalau domba Garut biasanya itu memiliki tubuh yang ramping, kecil-kecil. Walaupun bagus dari tanduknya, terus beliau tinggi juga, tapi dia tuh kecil-kecil. Makanya kita kawinkannya dengan Suffolk nantinya supaya mendapatkan anakan yang bertanduk tapi badannya besar. Nah, itu dia. Nah sobat, itu dia tentang Gumolong Crossing. Kita udah bahas kandangnya, kita juga udah bahas penghuni kandangnya. Selanjutnya aku akan kasih tahu nih, kenapa sih harus ada Gumolong Crossing? Kan udah ada Gumolong Full Blood. Oke sobat, tentunya kalau sobat udah lihat video kita sebelumnya tahu ya, kalau tujuan dari Gumolong Crossing ini untuk mengawin silangkan antara domba-domba pejantan Full Blood dengan domba-domba betina yang lokal, untuk memperbaiki kualitas genetik domba-domba lokal yang ada di Indonesia. Dan owner kita nih, owner dari Gumolong Crossing, Pak Haji Tatang Soeharta, itu terinspirasi dari ayat suci Al-Quran. Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 yang artinya adalah, adapun buih itu akan hilang sebagaimana sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Maksudnya apa sih dari ayat tersebut? Jadi sobat, Pak Haji ingin kalau Gumolong Crossing ini hadir tidak hanya semata-mata sebagai peternakan biasa. No, jadi kita menginginkan hadirnya Gumolong Crossing ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan tentunya kita ini lebih memfokuskan tujuan kita untuk membantu peternak-peternak lokal. Jadi peternak-peternak lokal bisa memiliki bibit-bibit unggulan dari hasil anakan di Gumolong Crossing. Karena Gumolong Crossing ini ingin mencetak pejantan-pejantan anakan berasal dari bibit unggulan. Makanya kita selalu mengedepankan nih kualitas pejantannya kita. Makanya kita pakai pejantan-pejantannya kita adalah pejantan-pejantan Full Blood. Dorper Full Blood, Texel Full Blood, Suffolk Full Blood. Yang dikawin silangkan dengan betina lokal, nanti anakannya akan lebih baik dari segi kualitasnya, dari segi fisiknya, dari segi pertumbuhan. Itu bisa dimiliki oleh peternak lokal, tentunya dengan harga yang lebih rendah. Oke sobat, itu dia tentang Gumolong Crossing. Kita cukupkan ya video kita untuk kali ini. Kita lanjut video kita di part-part selanjutnya. Pokoknya tungguin terus video di channel YouTube Gumolong Crossing. Jangan lupa juga nih, kalau yang belum follow ya. Dan kalau yang punya ide kita harus bikin konten apa lagi ke depannya, langsung deh drop di kolom komentar ide konten. Oke, terima kasih sobat sudah menonton video ini sampai selesai. Salam sukses untuk kita semua. See you on the next video. Thank you and bye-bye.